Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini tentang percintaan atau perasaan ya. Kira-kira apa energinya paling tinggi saat ini untukmu, untuk percintaanmu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana tentang percintaan atau perasaan ya. Kita lihat apa yang dia rasakan, ataupun mungkin vice versa. Ini bisa dari dirimu yang merasakan hal ini. Ya. Oke, di sini ada Seven of Pentacles. Wow. Kita lihat lagi Six of Wands, Five of Pentacles, King of Pentacles, Ace of Wands, Knight of Cups. Di sini tentang pilihan ya. Tentang pilihan. Wow. Di sini sebenarnya dia sayang kamu, dia cinta kamu ya, ataupun mungkin kalau energinya terbalik, kamu yang cinta dia, kamu sayang dia, tetapi harus berpisah atau melepaskan. Wah, ini jadi bisa ini tentang mantanmu ya. Ada beberapa yang mungkin bilang, Kak Ica, saya nggak mau membacakan energi mantan ya berarti nggak usah didengar gitu ya. Karena saya hanya membacakan sesuai energi saat ini gitu, dimana energi mantan saat ini atau orang masa lalumu yang terbaca ya. Jadi saya hanya menyesuaikan dari energi ya. Jadi kamu juga menyesuaikan kalau sesuai judulnya mau mendengarkan atau tidak gitu. Kira-kira apa yang terjadi dengan orang masa lalu, Kak Ica? Di sini saya merasakan energinya ya. Tentang pilihan, dimana sebenarnya kalau belum menikah ya, nanti kita bicara tentang yang sudah menikah. Saya bicara dulu tentang yang belum menikah, dimana kondisinya yang belum menikah ini mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua, keuangan, ataupun LDR ya, tempat tinggal ya. Jadi akhirnya memutuskan untuk berpisah. Kenapa? Karena ya endingnya nggak tahu gitu. Dia merasa bahwa saya ini berjuang sendiri, saya stres, kamu tidak mengerti akanku dan tidak mau tidak komitmen, dimana mungkin dia sudah ingin nikah tapi belum nikah, artinya ditahan terus gitu, padahal dia sudah berkorban. Ya paling utama di sini restu orang tua, keuangan, dan mungkin kasta juga ya, sampai orang tua nggak restu, ataupun mungkin masalah agama ya. Jadi itu yang jadi faktor dimana ya oke deh saya pergi aja gitu.
oke deh saya melepasmu walaupun saya sayang kamu gitu. Karena ya seolah-olah kita itu tidak direstui semesta gitu. Saya cinta kamu, saya sayang kamu, tapi ya mungkin ini yang dikatakan ya, atau ya pengorbanan cinta, ataupun kalau dibilang juga cinta tak harus memiliki, dimana saya masih menyayangimu, masih mencintaimu ya, tetapi ya saya harus melepasmu. Dan di sini pun mungkin dia sudah mempunyai penggantimu, tetapi kamu tetap masih ada di hatinya. Wah, jadi dia merasa sedih. Kenapa? Karena harus melepasmu. Bukan sedih karena tidak senang karena melepasmu, tidak. Tetapi dia sebenarnya berat hati melepasmu. Tetapi mungkin ini pilihan yang terbaik untuknya, dimana yang harus sama-sama melanjutkan kehidupan masing-masing untuk bahagia masing-masing. Dibandingkan koneksinya kita ribut, endingnya nggak tahu bagaimana, terus juga pasangannya juga acuh tak acuh. Ya intinya dia ingin nikah tapi belum nggak bisa nikah gitu. Pokoknya kayak macam banyak penghalang, dan itu mungkin salah satu juga petunjuk dari semesta bahwa kita itu tidak berjodoh ya. Mungkin sudah ada yang berpacaran bertahun-tahun ya, akhirnya pisah, dan ya kondisinya memang harus seperti gitu. Kenapa? Karena seolah-olah semesta tidak berpihak. Kalau yang sudah nikah gimana Kak Ica? Nah ini yang sudah nikah berarti cerai ya. Dimana kita lihat di sini kartunya tuh Ten of Pentacles, dia sangat menyesal ya dengan ini. Menyesal ini karena harus mengorbankan pasangan, anak ya. Di sini ada faktor keuangan ya. Jadi harus berpisah karena ya sudah nggak cocok gitu. Tuh masalah keuangan paling utama, masalah ego ya, masalah triparty juga di sini ya. Wah, makanya harus berpisah. Kondisinya kita lihat satu-satu ya. Ada the Fool di sini ya, ada Ten of Pentacles, Six of Pentacles, Four of Swords, the Fool, ada the Tower. Kita lihat rincinya nih gimana sampai berpisah. The Lovers, ada Nine of Wands. Oke. Bicara tentang yang sudah berkeluarga di sini ya, ataupun mungkin kondisinya di sini ada triparty ya. Kondisinya mungkin kamu terkoneksi dengan laki orang atau istri orang ya. Kamu bisa menyesuaikan saja apakah kamu di posisi mana, terkoneksi dengan cinta segitiga atau kamukah yang diselingkuhi ya. Kita bicara dulu tentang perceraian ya. Perceraian karena keuangan ya. Ya mungkin pasangannya pemalas, pasangannya tidak bertanggung jawab, tukang judi, di sini juga tukang pukul. Ya, kalau tidak dikasih dia pukul, dia marah. Atau lebih berpihak kepada keluarganya kebanding anak-anak dan istri, atau anak-anak dan suami, lebih fokus pada diri sendiri, boros, tidak memperhatikan anak, pergi jalan terus. Ya nggak tahu entah kemana, pulang itu pada saat nggak punya duit aja, pada saat punya duit nggak tahu dia kemana ya, ngeluh-ngeluh aja di rumah gitu. Nah ini ya, jadi dia merasa bahwa aduh kayaknya ini koneksinya udah nggak bagus. Mungkin saya mau melepasmu ya karena kondisinya kamu tidak bertanggung jawab ya. Kamu ada pemukulan di sini, ada masalah judi, kita terlilit hutang karena kamu, saya yang harus bayar karena saya terkoneksi denganmu sebagai pasangan, padahal saya nggak tahu kalau kamu ngambil hutang ya. Ada aset-aset yang mungkin sudah keluar dilelang ya, dan harus saya yang tanggung, kamu malah melarikan diri. Ada yang melarikan diri, menjual ini menjual itu, dan langsung uangnya dibawa kabur ya. Pasangan tidak jujur, tukang marah-marah. Nah ini jadi dia tertekan sehingga dia harus pergi. Inikah di kamu, bisa di dia ya. Jadi kamu menyesuaikan, kalau seandainya energi dia ya kamu harus introspeksi diri gitu. Karena pasanganmu ini bukan orang lain, dia itu adalah bagian dari dirimu. Nah ini ya, jadi dia merasa bahwa saya tersiksa ya,
saya tersiksa. Atau kalau ini energimu, ya kamu merasa tersiksa bersamanya, seolah-olah menyesal menikah dengannya. Sehingga ya mau tidak mau saya harus melindungi diriku supaya saya bisa waras, karena tertekan secara mental. Dituduh ini, dituduh itu. Nah, ini yang dituduh-tuduh ini ada faktor perselingkuhan. Kalau kita bicara tentang perselingkuhan di sini, ya dia tidak tahan diduakan. Makanya dia pergi. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kamu bersamaku juga kamu tidak bahagia. Kenapa kita harus tetap bersama kalau kamu tidak bahagia? Kamu cari kebahagiaanmu. Saya rela melepasmu. Walaupun mungkin kondisinya ya saya sedih, saya mengorbankan cintaku karena saya menyayangimu. Tetapi kalau hatimu tidak berpihak padaku dan tidak menginginkanku, kenapa saya harus menahanmu di sini? Nah, itu yang dia rasakan saat ini. Kenapa? Karena ya cinta ini membunuhku. Dia rasa seperti gitu, seolah-olah saya ingin kamu tapi kamu tuh tidak menginginkanku, dan itu sangat sakit. Dimana saya tuh seperti patung, saya statusnya sebagai istri ataupun ya kalau tadi ya pacar juga ya, tetapi serasa saya terabaikan, saya merasa tidak nyaman, saya berjuang sendiri, kamu pergi dengan yang lain, kasih makan yang lain, ya kamu gak memperhatikan kami, ya karena ada beberapa yang baik sekali di luar, tetapi di dalam rumah ya ampun, ya kayak setan. Di luar orang itu akan melihat, wah kamu tuh beruntung sekali mendapatkan malaikat ya, baik, royal, nggak pelit, tapi sama keluarga pelit loh. Nah ini ya, jadi ada beberapa seperti gitu yang terkoneksi juga dengan NPD, sehingga terkadang merasa bahwa saya bagaimana ya, saya nggak nyaman terkoneksi dengan orang ini. Apakah saya yang dibuat gila nantinya? Karena seolah-olah sayalah yang bersalah atas masalah ini. Padahal saya merasa saya ini korban, tetapi kok saya yang dituduh gitu, bahwa saya kurang ini, saya kurang itu, sampai nangis-nangis, berdrama. Kalau kamu nangis-nangis ya tunjukkan bahwa memang kamu mau melanjutkan hubungan ini, ya seolah-olah saya yang menginginkan ini. Ya nih, orang bisa tidak percaya kalau kamulah yang berdrama. Dia merasa bahwa saya ini korban, tetapi saya malah dituduh sebagai dalang masalah ini. Itu sangat menyakitkan karena ada playing victim di sini. Sehingga ya dibandingkan dia tidak waras, mendingan dia pergi. Kenapa? Karena ya untuk memberikan keselamatan untuk dirinya. Dari sisi mental juga. Ini semua dari sisi mental ya. Jadi banyak orang yang tertekan batin dari hubungan karena tertekan secara mental. Walaupun memang dia sangat sayang, dia sangat cinta, ada the lovers di sini. Ya, tetapi itu yang harus tuh di the tower, di mana ada kehancuran karena ketidakjujuran, karena triparty, karena judi tadi saya bilang, ya karena masalah keuangan, ya. Terus ada masalah hutang ya. Wah. Dan playing victim, tekanan secara mental. Di sini dia melepasmu ya karena ya sudah, saya pergi aja. Kamu ambil sesuai dengan kamu punya ya. Dalam artian sesuai dengan apa yang kamu rasakan, karena ini saya bicara secara umum. Sakit-sakit mental atau yang dirasakan, energi paling tinggi yang dirasakan dari hubungan toksik ya. Di sini ada ketidaksetiaan ya, merasa kok saya diduakan ya, ataupun saya kok yang berjuang sendiri. Ini bisa juga terjadi pada pacar, dimana ya kelihatan aja bahwa saya ini pacar tetapi nggak nikah-nikah, sudah hidup, sudah kumpul kebo, sudah melakukan hal-hal yang bukan, tidak seharusnya dilakukan orang pacaran ya, tetapi seolah-olah kayak sudah menikah ya. Nah seperti gitu. Jadi ya akhirnya berusaha untuk tegar-tegar ya, tetapi kayaknya batas kesabaran sudah habis, sehingga oke, saya memilih untuk berpisah, meninggalkanmu walaupun saya masih sayang sama kamu. Tetapi kondisinya saya memberikan kesempatan, tetapi tidak kamu tidak apa ya, kalau dibilang kamu tidak berubah gitu. Dan saya capek. Sehingga ya mungkin ini jalan yang terbaik untuk kamu bahagia, dimana ya, dengan berpisah ini kamu bisa bahagia, saya pun juga bisa melanjutkan kehidupanku untuk masa depanku, untuk kebahagiaanku. Walaupun mungkin kondisinya kita berpisah,
tetapi dirimu masih selalu di hatiku, masih sayang, masih cinta. Ini pun juga karena ada beberapa yang kondisinya sudah terkoneksi dengan yang lain ya, tetapi ya masih terkoneksi dengan mantan. Dalam artian, saya sudah mempunyai pasangan dan mungkin pasanganku baik, super cantik, super ganteng, super dan super. Tetapi ya kamu masih selalu ada di hatiku, walaupun mungkin kamu orangnya nakal, orangnya kepala batu, keras, ya. Orangnya juga tidak ganteng, tidak cantik, biasa aja, menyebalin ya, cerewet, bawel, tetapi ya kamu selalu ada di hatiku walaupun tidak bersama. Dan semua yang kamu lakukan itu sudah saya maafkan ya. Yang sudah saya maafkan kenapa? Karena ya kondisinya saya sayang kamu. Walaupun mungkin itu berbekas, ada trauma juga, tetapi ya biarlah trauma itu menjadi pelajaran buatku. Dimana ya kita tidak berjodoh. Tetapi ya saya doakan semoga kamu tetap bahagia bersama pilihanmu. Wow, gitu. Jadi itu energinya, dimana sebenarnya dia berat melepaskanmu. Tetapi ya itu mungkin pilihan yang terbaik menurutnya, yang mana bisa membuatmu bahagia. Karena yang paling utama dia ingin adalah kamu bisa berbahagia dengan pilihanmu, walau tanpa dirinya. Wah ya, jadi seperti gitu. Ataupun ini kamu ya, yang mana berusaha untuk lebih waras karena sudah tidak tahan dengan perlakuannya, ataupun kondisinya ya marilah kita cari kebahagiaan masing-masing dibandingkan bertengkar terus, seperti gitu. Oke, semoga resonate untuk energi ini ya. Kita lanjut lagi untuk koneksi ya dari inisial dan zodiaknya untuk memperjelas apakah dirinya ini yang dimaksud ya. Kalau tidak ada Kak Ica, kalau tidak ada ya berarti readingan ini bukan untukmu ya. Oke, kita lihat, saya sisihkan dulu kartunya. Kita lihat dari koneksi dari inisial dulu ya. Dimana saya sudah menarik energinya. Di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf T, ada huruf P, E, D, N, O, A, D, I, U, K, H, J, L, dan ada huruf C. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf T, P, E, D, N, O, A, D-nya double, energinya up, I, U, K, H, J, L, dan C ya. Oke, kalau double berarti dia paling tinggi energinya, dimana ada penyesalan, dimana ya dia sangat-sangat mencintaimu ya. Ini semua mencintai, tetapi huruf D ini besar sekali energinya ya. Seperti gitu. Oke, kita lanjut ya, semoga resonate. Kalaupun mungkin di inisial tadi tidak resonate, kita lanjut ke koneksi zodiak. Siapa tahu zodiaknya resonate. Akan jauh lebih baik kalau inisial dan zodiaknya resonate. Tetapi kalau cuman salah satu ya berarti tetap juga bagus gitu ya. Oke, kita lihat, saya sudah menarik energinya di mana kamu terkoneksi dengan bintang Sagittarius, ada bintang Pisces, Virgo, Leo, Aries, ada bintang Gemini, Capricorn, Scorpio, dan ada bintang Cancer. Jadi untuk koneksi zodiaknya, dimana kamu terkoneksi dengan bintang Sagittarius, Pisces, Virgo, Leo, Aries, Gemini, Capricorn, Scorpio, dan Cancer. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo.
supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.